Kalau kenaikan gaji insya Allah tahun 2025 sudah. Tapi jumlahnya berapa ya tunggulah biar ada kejutan dikit. Tentu Mbak Okta, yang pertama jika ini direalisasikan ya oleh Pak Presiden gitu ya bersama Menteri, tentu ini akan menjadi sebuah kado ya, sebuah apresiasi gitu ya bagi guru. Kami pun tentu akan mengapresiasi pemerintah gitu. Tapi harus diklarifikasi dulu Mbak Okta di sini, kalau berdasarkan statement dari Pak Menteri Pendidikan kita yang baru, Pak Abdul Muti, jadi ada konteks satu yaitu kenaikan gaji guru. Yang kedua adalah tambahan penghasilan 2 juta. Kalau yang dimaksud adalah kenaikan gaji guru, misalnya bagi guru PNS, ya memang biasanya kenaikan gaji guru PNS itu terjadi, ya kan di era Pak Jokowi, di era Pak SBY gitu ya, dan era sebelum-sebelumnya. Artinya adalah kalau yang dimaksud kenaikan gaji secara berkala, yaitu bagi guru-guru PNS, ya tanpa dijanjikan pun itu sesuatu hal yang sudah sering terjadi. Ya kan, walaupun tidak signifikan gitu misalnya ya, kalau dari nominal. Tapi justru yang akan menjadi kejutan gitu ya, yang nomor 2 tadi, yaitu janji beliau untuk memberikan ya tambahan penghasilan kepada guru-guru sebesar 2 juta rupiah kepada semua guru, apapun statusnya, dimanapun dia mengajar, apakah guru di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, guru yang statusnya ASN, guru yang statusnya honorer, guru tetap yayasan, guru madrasah, semua tanpa kecuali kira-kira ada 3,2 juta guru kita secara nasional. Nah, bagi kami sebenarnya harapannya yang lebih esensial yaitu yang nomor 2 ini, karena kalau janji kenaikan gaji guru, yaitu tentu hanya guru PNS yang akan mendapatkan, guru P3K yang akan mendapatkan. Tapi bagi teman-teman yang honorer, yang dia adalah honorer madrasah, honorer swasta, ya kan sekolah swasta, guru tetap swasta, yang mereka tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Jadi harus diklarifikasi kepada Prof. Abdul Muti, ya kan, kalau yang nomor 1 itu bukan kejutan rasanya ya, karena setiap pemerintahan pasti menaikkan gaji guru PNS dan P3K, yang merasakan pun hanya PNS. Tapi kalau guru-guru honorer, guru tetap yayasan, guru madrasah, swasta, dan seterusnya itu, yang diharapkan tambahan penghasilan 2 juta tadi. Nah ini yang baru menjadi kado gitu ya, dan tentu akan kami apresiasi. Dan kami berharap itu direalisasikan ya, sebagaimana janji waktu kampanye kemarin gitu ya. Demikian Mbak Okta. Oke. Ya, sebenarnya bukan 2 juta dalam 1 tahun ya. Kalau janjinya Pak Hashim itu kan 2 juta per bulan mulai bulan Oktober 2024 ini, dan itu diberikan ya kan selama 12 bulan gitu ya, selama setahun gitu. Artinya ini kalau kita hitung-hitung sebenarnya tidak terlalu besar dalam konteks satu gitu ya. Guru-guru honorer paling membutuhkan, guru-guru swasta paling membutuhkan. Ya kan, guru-guru yang tidak tetap paling membutuhkan dalam konteks angka ini gitu. Dan jumlahnya memang lebih banyak ya ketimbang guru-guru PNS gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berbicara perbandingkan gaji atau upah guru di Asia Tenggara, bahkan di dunia, misalnya Asia Tenggara saja dulu, ya memang kita jauh ya Mbak Okta di bawah negara seperti Thailand, ya Singapura nggak usah ditanya ya, itu sangat tinggi, kemudian Malaysia, Vietnam gitu. Nah kita memang relatif di bawah ya terkait dengan penghasilan rata-rata guru sebulan itu gitu. Nah yang ketiga adalah di kita kan masih banyak ya guru-guru yang berpenghasilan 400.000, 300.000 gitu kan. Teman-teman kita yang honorer ini justru harus menjadi perhatian khusus juga, termasuk sekolah swasta, madrasah swasta gitu. Dan sekarang justru tengah mengalami kriminalisasi ya gitu. Kasihan seperti Ibu Supriyani itu. Beliau honorer tapi justru mendapatkan kriminalisasi gitu. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi konsentrasi ya dari pemerintah. Tadi Pak Abdul Muti menyebut guru bersertifikasi gitu ya. Kalau guru bersertifikasi Mbak Okta, kalau untuk guru negeri ya memang tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi itu sebesar gaji pokoknya tergantung golongannya ya. Kalau mereka adalah ASN seperti PNS atau P3K. Tapi bagi teman-teman yang swasta, guru swasta ya kan baik sekolah maupun madrasah itu 1,5 juta memang ya. Tapi pertanyaannya Mbak,
apakah semua guru se-Indonesia sudah bersertifikasi? Ternyata data di Kemdikbud menunjukkan 1,6 juta guru dari 3,2 juta guru itu belum disertifikasi, alias belum merasakan yang namanya tunjangan profesi itu, alias yang namanya tunjangan sertifikasi guru itu. 1,6 juta guru, Mbak, gitu. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya dari pemerintah. Jadi logikanya jangan dibalik. Ya, ini sebenarnya bisa memeta konflikkan guru juga. Jangan guru yang sudah disertifikasi diprioritaskan untuk mendapatkan 2 juta, jangan. Tetapi ya sesuai dengan janjinya semua guru, baik guru itu swasta, negeri, ya kan, dan seterusnya tadi, madrasah dan seterusnya. Nah, jadi kita jangan melihat bahwa seperti pernyataannya Pak Menteri tadi seolah-olah yang kami tangkap kenaikan itu hanya bagi guru yang sudah disertifikasi. Ini tentu akan menzolimi ya guru-guru yang belum disertifikasi yang jumlahnya lebih banyak gitu loh, Mbak. Guru-guru honorer itu, Mbak Okta, ya belum disertifikasi. Guru-guru swasta sebagian besar juga belum disertifikasi gitu loh. Nah, jadi harus clear di sini memang dikonfirmasi balik ke pendidik atau yang sudah disertifikasi, betul, itu ada guru PNS, ada guru swasta juga ada gitu. Tapi tadi saya katakan sebagian besar guru kita, ya 1,6 juta guru itu justru belum disertifikasi, baik guru di sekolah negeri yang statusnya ASN atau honorer maupun guru yang di sekolah swasta gitu. Nah, jadi akan keberatan ya, kami justru sangat keberatan kalau Pak Abdul Muti hanya fokus ingin menaikkan gaji kah atau tunjangan kah gitu ya bagi guru-guru yang sudah disertifikasi saja. Tentu ini sangat diskriminatif, nggak sesuai dengan janjinya dong. Janjinya Pak Prabowo, timnya waktu itu kan semua guru tanpa kecuali. Persoalannya guru di Indonesia itu ya belum semuanya disertifikasi. Dan jangan mengatakan sertifikasi itu juga besar ya Mbak. Guru swasta itu sertifikasinya 1,5 juta ya, itu dibayarnya kan 3 bulan sekali. Kadang lebih gitu ya, 3 bulan sekali, kadang lebih. Tapi yang betul-betul mohon izin saya menggunakan diksi kasta gitu ya. Guru-guru kasta yang paling bawah adalah guru-guru honorer yang mereka mengajar sama dengan guru lainnya, tetapi upahnya cuma 400.000, 300.000 dan belum disertifikasi. Guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta gajinya hanya 500.000, tidak sampai 1 juta dan juga belum disertifikasi. Jadi mestinya kalau pemerintah ingin adil yang harus mendapatkan affirmative action yaitu guru-guru yang kasta menengah ke bawah ini. Kalau kasta tertinggi ya, kasta tertinggi justru guru-guru ASN yang sudah disertifikasi. Itu kasta tertinggi. Makanya kami tidak ingin sebenarnya masuk ke yang seperti ini, sangat pembagiannya sangat rigid seperti ini. Yang lebih baik adalah ketika Pak Hasyim menjanjikan 2 juta guru bagi semua guru tanpa kecuali. Tidak dilihat dia guru PNS kah, sudah sertifikasi kah, guru swasta kah, guru madrasah kah, honorer kah. Tanpa memandang bulu, memandang kasta, mereka berhak mendapatkan 2 juta. Kami pikir itu yang adil gitu loh, Mbak Okta.